Oke, selamat siang Bapak Ibu Asesor. Saya Rizky Widian PhD, dan pada kesempatan kali ini saya ingin eh, mempresentasikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen atau SERDOS. Nah, mata kuliah yang ingin saya angkat pada kali ini adalah kajian keamanan, gitu ya. Presentasi saya pada hari ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah overview atau penjelasan umum mengenai mata kuliah yang akan saya angkat pada hari ini. Lalu bagian kedua adalah unjuk kerja aktualnya yang akan saya angkat. Topik kedua dari mata kuliah ini yaitu pemahaman serta cakupan dari kajian keamanan. Nah, pada bagian pertama, pada bagian pertama presentasi saya ini akan ada deskripsi mata kuliah, ya, perkenalan mata kuliah, lalu juga kemampuan-kemampuan yang diharapkan termasuk CPL dan CPMK-nya, lalu materi pembelajaran, sistem pembelajarannya, metode pembelajaran, interaksi dosen dengan mahasiswa, dan juga sistem penilaian dalam mata kuliah ini. Nah, ini sedikit tentang profil saya. Saya lulus dari Sarjana HI Unpar, program Sarjana HI Unpar, dan juga saya mendapatkan gelar master saya dari Universitas Indonesia dengan jurusan hubungan internasional juga. Lalu saya mendapatkan gelar doktoral saya dari Tunghai University di Taichung, Taiwan, di Political Science Department. Nah, area riset keunggulan saya adalah kajian keamanan, lalu juga studi kawasan, khususnya kawasan Asia Tenggara, lalu isu-isu yang berkaitan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Nah, berikut adalah deskripsi mata kuliah kajian keamanan, gitu ya. Mata kuliah ini berfokus pada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman dan ketidakamanan yang dihadapi oleh berbagai aktor, termasuk juga negara dan juga mungkin individu dalam sistem internasional. Dan juga yang kita bahas itu bukan cuma keamanan tradisional, tapi juga non tradisional. Jadi cakupannya melebihi isu-isu militer semata, ya. Lalu juga mata kuliah ini akan menjadi sangat penting bagi mahasiswa untuk melanjutkan studinya di mata kuliah lain seperti kajian strategis, keamanan non tradisional, serta kajian konflik dan perdamaian. Nah, ini kemampuan yang diharapkan. Mata kuliah ini membantu capaian pembelajaran lulusan prodi kami, yaitu mendorong mahasiswa untuk mampu memahami dan menguasai perkembangan teori-teori HI, lalu dapat menganalisis isu-isu dalam bidang politik, keamanan, ekonomi yang bersifat lintas batas negara dalam isu-isu HI, lalu mampu berkontribusi dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian ilmiah dalam HI, gitu ya. Dan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mendorong mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan keamanan internasional, lalu juga untuk mendorong mahasiswa untuk mampu menganalisis isu-isu keamanan internasional menggunakan konsep-konsep dan teori utama dalam kajian keamanan, serta mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis-analisis tersebut, gitu ya, dalam makalah ataupun juga dalam presentasi. Nah, berikut adalah materi-materi pembelajaran yang akan disajikan dalam mata kuliah kajian keamanan ini. Dibagi menjadi dua klaster umum, yaitu sebelum UTS, kita akan lebih banyak belajar mengenai perspektif serta teori-teori dan konsep-konsep utama dalam kajian keamanan. Dan setelah UTS, kita akan lebih banyak berfokus kepada kasus-kasus, seperti misalnya weapon of mass destruction, dan juga keamanan siber. Nah, di setelah UTS ini, kita akan ada yang namanya student-led discussion dan learning, sehingga mahasiswa yang nanti akan memicu diskusi dan dosen akan menjadi fasilitator. Gitu ya. Oke. Ini adalah beberapa pustaka yang akan digunakan dalam mata kuliah ini. Yang utamanya akan digunakan, contohnya adalah bukunya Paul Williams, Security Studies and Introduction, lalu juga mungkin bukunya Alan Collins, Contemporary Security Studies. Nah, bukunya Alan Collins ini ada yang 7 edition-nya. Sebenarnya saya menggunakan yang 7 edition, yang paling baru, tapi yang buku tahun 2013 ini juga masih cukup relevan gitu untuk digunakan. Sehingga buku-buku introduksi ini akan membawa mahasiswa lebih dalam kepada literatur-literatur lain yang sifatnya lebih basic, misalnya buku The Tragedy of Great Power Politics, atau mungkin jurnal dengan judul Cooperation Under Security Dilemma, dan lain semacamnya. Oke, sistem pembelajaran mata kuliah ini nanti ada 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS, berarti pembelajarannya akan ada 14 pertemuan paling tidak. Lalu pembelajaran tatap muka itu akan dilakukan, juga ada kemungkinan tatap maya, ya, jadi kita bisa sinkronus, asinkronus, atau mungkin juga hybrid. Nah, proporsi ketidakhadiran dari mahasiswa itu 20% dari 14 pertemuan. Sehingga jika ada mahasiswa yang ketidakhadirannya itu lebih dari 20% dari 14 kali pertemuan, itu mahasiswanya tidak akan dapat mengikuti ujian akhir semester. Lalu tugas juga harus dilakukan tepat waktu, dan juga ada aturan di mana plagiarisme, ya, dalam ujian dan juga dalam tugas akan berkonsekuensi nilai E bagi mahasiswa yang melakukannya.
Lalu informasi pembelajaran kita tuh mengacu pada digital platform learning Unpar ya IDE. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dimiliki mahasiswa bisa disampaikan kepada saya langsung di email rizkywidian23@unpar.ac.id, bisa juga melalui fitur pesan IDE dan juga grup media sosial kelas ya, yang akan kita gunakan tuh WhatsApp di sini. Oke, lalu metode pembelajarannya, kita akan ada ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan juga studi kasus. Yang mana tiga pertama ini akan lebih banyak dilakukan sebelum UTS, dan yang setelah UTS, terutamanya pada setelah mulai minggu ke-9, pembelajaran menggunakan pendekatan student-led learning ya, melalui presentasi kelompok. Nanti kelompok mahasiswa akan memimpin diskusi berdasarkan topik yang telah ditentukan, sedangkan saya, dosen, akan berperan sebagai fasilitator yang memberikan klarifikasi konsep, lalu pendalaman materi, serta sintesis pada akhir diskusi. Oke. Dan berikut adalah sistem penilaian yang akan digunakan dalam mata kuliah ini, terdiri dari tugas, UTS, dan juga UAS, yang mana ya, penilaian ini dirancang secara progresif ya, jadi teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini itu harus mengumpulkan semua tugas dan juga mengerjakan semua ujian untuk mendapatkan nilai yang maksimal, yaitu 100% nilai. Karena tugas, UTS, dan UAS itu bersama-sama proporsinya akan menjadi 100%. Ya. Dan tugas-tugasnya juga nanti akan dimulai dari tugas yang mungkin agak sedikit ringan gitu ya, menjadi level-level kesulitannya mungkin nanti akan bertambah dan akan berujung pada tugas kelompok yang cukup signifikan ya. Oke, sekian kurang lebih gambaran umum dari mata kuliah kajian keamanan, dan sekarang saya akan bertransisi untuk memulai unjuk kerja presentasi pertemuan kuliah, yaitu kajian keamanan ruang lingkup dan pemahaman. Di dalam RPS ini adalah topik kedua dari mata kuliah kajian keamanan. Nah, berikut adalah tujuan pembelajarannya. Ini ada CPMK-nya ya, kira-kira mahasiswa mampu mengidentifikasi isu-isu berkaitan dengan keamanan internasional. Lalu sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup kajian keamanan. Dan indikator capaiannya adalah ketepatan dalam memahami ruang lingkup kajian keamanan, yang mana hal-hal ini gitu ya akan dibantu untuk tercapai dengan materi-materi sebagai berikut yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu konsep keamanan dalam hubungan internasional, termasuk mungkin juga dengan definisi keamanan internasional itu sendiri apa, lalu isu-isu keamanan kontemporer yang akan saya jadikan contoh, lalu juga konsepsi keamanan tradisional dan juga non-tradisional, lalu komponen-komponen utama dari keamanan dan juga perkembangan atau evolusi kajian keamanan. Nah, saya akan mulai dari definisi dulu nih. Apa itu keamanan? Nah, sekarang saya mau coba tanya ya kepada teman-teman mahasiswa di sini, kalau mendengar kata keamanan, ada apa yang terlintas pertama di pikiran kalian? Mungkin dari Mas Stefan dulu. Apa Mas kira-kira kalau dengar keamanan? Menurut saya sih, buat kata keamanan paling sesuatu yang membuat masyarakat di suatu negara merasa aman. Paling Mas, kalau mendengar kata keamanan. Oh, membuat masyarakat merasa aman. Oke, jawaban yang cukup menarik ya, Mas Stefan. Kalau misalnya dari Mbak Jennifer, mungkin keamanan. Mungkin kondisi di mana eh, masyarakat atau negara itu merasa aman dan sejahtera dari ancaman gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Jennifer. Kalau dari Mas Divo, mungkin? Keamanan itu jadi kalau menurut saya itu jadi kemampuan suatu entitas gitu untuk mengatasi ancaman yang ada ya Mas ya. Jadi karena ancaman itu Oke, kan akan selalu ada. Jadi gimana caranya kita untuk mengatasi ancaman tersebut untuk menciptakan keamanan itu kayak gitu sih Mas. oke, oke. Terima kasih. Jawaban teman-teman cukup bagus dan menarik ya. Kita akan coba nih lihat sekarang ya. Kira-kira jawaban teman-teman itu menjawab apa itu keamanan atau tidak. Dan ternyata iya ya. Itu ada beberapa kata kunci yang tadi saya identifikasi dari jawaban teman-teman. Ada ancaman gitu ya. Lalu juga ada berusaha melindungi atau mengamankan apa yang berharga buat kita. Dan itulah memang sebenarnya salah satu elemen dari definisi keamanan ya. Dalam bahasa Inggris, keamanan dapat didefinisikan sebagai the alleviation of threat to cherished values, especially those which, if left unchecked, threaten the survival of a particular reference object in the near future. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita bisa mendefinisikannya sebagai pengurangan ancaman
terhadap nilai-nilai yang dianggap penting, terutama ancaman yang apabila tidak ditangani dapat mengancam kelangsungan hidup suatu objek referensi tertentu dalam waktu dekat. Nah, jadi kita bisa melihat beberapa kata kunci ya dari definisi ini, yaitu ada pengurangan ancaman, itu ada kata ancaman di sana, lalu juga ada nilai-nilai yang dianggap penting, dan juga survival atau kelangsungan hidup dari suatu objek referensi tertentu ya. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya mendasari atau bisa membantu kita untuk mendefinisikan isu mana yang sebenarnya menjadi isu keamanan. Nah, sebagai berikut. Nah, jadi dari definisi tadi kalau kita turunkan, kira-kira inilah gitu ya komponen-komponen utama dari keamanan. Jadi ada ancaman, ada objek referensi, dan juga ada kelangsungan hidup. Nah, mungkin teman-teman di sini ingin bertanya gitu ya, apa sih sebenarnya objek referensi? Nah, secara pengertian yang paling simpelnya, objek referensi itu adalah apa atau siapa yang ingin kita amankan. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini ada 2 poin tambahan, yaitu alokasi sumber daya yang diprioritaskan dan juga tindakan luar biasa atau extraordinary measures. Nah, 2 poin ini sebenarnya utamanya dikemukakan oleh seorang ahli keamanan internasional yang namanya Barry Buzan. Beliau mengutarakan bahwa biasanya karena isu keamanan, ancamannya itu biasanya luar biasa karena mengancam kelangsungan hidup atau survival ya, atau bahasa kerennya tuh mungkin existential threat ya, karena kita menghadapi eksistensial threat dalam isu keamanan, maka dari itu alokasi sumber daya yang harus kita alokasikan untuk menghadapi ancaman yang sangat genting seperti demikian, itu harus kita prioritaskan. Jadi kita harus menggelontorkan resource yang jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita sedang mengatasi isu-isu yang biasa, yang bukan isu keamanan. Gitu ya. Sehingga hal ini biasanya berujung pada sebuah tindakan luar biasa atau extraordinary measures. Gitu. Nah, tindakan luar biasa ini contohnya seperti apa? Misalnya waktu kita lagi COVID-19 gitu ya, COVID-19, kita merasakan bahwa manusia itu sulit untuk melakukan mobilisasi. Karena nggak boleh ya, waktu zaman COVID itu misalnya orang Jakarta main ke Bandung itu tidak mudah. Dari Banten ke Jakarta itu tidak mudah. Nah, ini kan sebenarnya adalah sebuah konfigurasi yang luar biasa ya, karena pada umumnya, ya kalau orang Indonesia mau pindah kota dari Jakarta ke Bandung ya boleh-boleh aja biasanya. Tapi karena ada ancaman luar biasa yaitu COVID-19 ya, ada juga tindakan luar biasa dari pemerintah yang diterapkan. Nah, yaitu pembatasan mobilitas tadi. Gitu. Jadi jika terdapat ancaman yang luar biasa, biasanya cara untuk mengatasinya juga luar biasa. Gitu, extraordinary measures. Nah, ada satu hal yang mungkin saya pengen melakukan klarifikasi dan lebih fokus gitu ya, yaitu tentang referen objek nih, keamanan untuk siapa. Ini adalah salah satu elemen yang paling penting dalam keamanan. Karena tanpa adanya objek referensi, tidak akan ada ancaman maupun pembahasan mengenai keamanan nih. Karena konsep keamanan menjadi tidak bermakna tanpa sesuatu yang harus diamankan. Kira-kira begitu. Nah, jadi keamanan untuk siapa? Nah, dalam kajian keamanan itu sebenarnya terbagi ya. Yang paling klasik, yang paling tradisional, biasanya keamanan itu untuk negara. Gitu. Referen objek utamanya itu negara. Nah, ini adalah perspektif yang biasa kita sebut sebagai state-centric. Gitu ya. Perspektif tradisional HI memandang negara sebagai objek referensi utama dalam keamanan. Kenapa? Nah, jawabannya salah satunya dikemukakan oleh George Marsemer di bukunya Tragedy of the Great Power Politic. Jika mengutip beliau, kurang lebih beliau berpendapat bahwa jika integritas teritorial dan keamanan nasional atau keamanan negaranya ya tidak dapat dijamin, maka kepentingan negara lainnya juga tidak akan tercapai. Gitu. Contohnya, jika suatu negara A misalnya sedang berperang dengan negara B. Nah, negara A dan negara B ini mungkin akan mengalami kesulitan untuk misalnya menyediakan pendidikan yang layak untuk masyarakatnya, memberikan makan masyarakatnya, atau mungkin juga memberikan beasiswa misalnya, atau mungkin juga menjaga kesetaraan gender, atau mungkin juga menjaga hak asasi manusia mungkin akan menjadi lebih sulit untuk mereka. Karena ada ancaman luar biasa yang mereka hadapi, yaitu peperangan itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya negaranya nggak merdeka, negaranya nggak aman, sulit tuh untuk mencapai kepentingan negara yang lain. Nah, tapi di luar itu bisa nggak sih sebenarnya objek-objek lain itu menjadi referen objek dari security? Contohnya kayak seperti manusia, umat manusia gitu ya, human security atau mungkin juga society. Nah, itu bisa ya ternyata. Lalu dengan perkembangan dan evolusi kajian keamanan, sekarang individu dan juga referen-referen objek lain selain negara itu sudah bisa dianggap sebagai referen objek dari keamanan. Karena saat ini keamanan sudah tidak lagi gitu ya, hanya dipahami berdasarkan isu-isu militer atau isu-isu perang atau mungkin keamanan nasional. Tapi keamanan dipahami berdasarkan dengan emansipasi manusia, dengan perhatian pada keadilan
dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, pandangan-pandangan seperti ini umumnya muncul dari perspektif keamanan kritis, seperti contohnya Ken Booth gitu ya, dari karya-karyanya teman-teman bisa melihat, atau para pemikir kritis keamanan lainnya. Nah, kita kan sudah belajar nih elemen-elemen utama keamanan. Di sini saya udah ada menyediakan beberapa gambar gitu ya di sebelah kiri dari slide. Kita bisa lihat di sana ada yang paling klasik tuh isu keamanan, tentu saja perang antar negara gitu ya. Tapi di bawahnya saya juga memberikan gambar tentang perang, tapi perang internal ya, civil war. Di bawahnya lagi ada tentang human trafficking. Gitu. Di kanan atas itu ada tentang terorisme. Nah, yang di bawahnya itu ada gedung yang mungkin mulai tenggelam gitu ya dari laut, yang biasa kita kenal dengan isu sea level rising atau kenaikan permukaan air laut yang bisa menenggelamkan pulau atau mungkin juga garis-garis pantai negara-negara tertentu ya. Nah, yang sekarang saya pengen tanya nih kepada teman-teman, saya mau kasih contoh ya, misalnya kita ambil contoh yang paling klasik, misalnya perang Rusia dan Ukraina. Nah, saya mau tanya sama teman-teman nih dengan menggunakan elemen-elemen dari keamanan tadi gitu ya. Kalau dari perang Rusia-Ukraina, itu ancamannya itu apa sih dan datangnya dari mana tuh ancaman gitu ya. Coba Mas Divo mungkin kalau dari kasus ini ancamannya apa Mas? Perang Rusia-Ukraina? Rusia Ukraina itu sebenarnya ada beberapa dampak langsung ya Mas ya. Jadi yang pertama kalau Hmm. secara keamanan tradisional ya secara militer yaitu tentu saja memang bakal memicu perang yang melibatkan korban jiwa. Tapi kalau dari non tradisional itu misalnya dari rakyat Ukraina yang memang mengalami serangan itu bakal mengalami displacement atau rumahnya tempat tinggalnya hancur. Terus habis itu untuk dunia internasional pun misalnya karena Ukraine salah satu supplier gandum terbesar di dunia, jadi kayak supply Hmm. chain terhadap satu komoditas itu bakal terganggu. Jadi dampaknya banyak sih Mas gitu. Oke, menarik. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini dari jawaban Mas Divo nih, ini sebenarnya jawaban yang sangat baik ya, karena sebenarnya ekspektasi jawaban saya tadi ancamannya misalnya datang dari Rusia, karena Rusia yang menginvasi Ukraina gitu, dan referen objeknya mungkin adalah Ukraina, karena Ukraina kan yang diserang gitu ya. Tapi jawaban dari Mas Divo ini memberikan kita insight yang lebih luas nih. Bagus sekali Mas Divo. Jadi memang isu-isu dari contoh-contoh isu keamanan gitu ya, walaupun mulainya mungkin di isu keamanan yang sifatnya militer seperti invasi Ukraina, invasi Rusia ke Ukraina, tapi ternyata dampak dari isu ini tuh bisa kemana-mana gitu ya, bisa mengancam referen objek yang tadi saya bilang, itu bukan cuma Ukrainanya, tapi juga mungkin rakyat Ukraina atau mungkin rakyat negara lain misalnya, atau mungkin juga keamanan ekonomi dari negara lain. Jadi satu isu keamanan itu bisa menyebar ke isu-isu keamanan yang lain gitu ya. Ini sangat menarik ya menurut saya. Nah, sebenarnya jawaban dari Mas Divo ini juga yang akhirnya apa ya, yang akhirnya terrefleksi dari penjelasan saya yang saya munculkan di sebelah kanan ini di slide. Jadi di sana isu-isu keamanan itu mencakup konflik antar negara, bahkan ya kejahatan transnational crime, atau misalnya kejahatan lintas batas negara, termasuk juga ancaman ekonomi sosial seperti kemiskinan, dan juga seperti COVID-19 tadi ya, soal penyakit serta kerusakan alam atau lingkungan. Nah, jadi isu keamanan itu sekarang bukan lagi cuma ngomongin isu antar negara atau konflik antar negara, tapi juga isu-isu lain yang lintas batas negara. Tapi memang biasanya salah satu ciri-cirinya harus ada ancaman yang luar biasa. Contohnya tadi tentang pulau yang tenggelam. Ada beberapa negara gitu ya di dunia ini yang kalau misalnya laut itu terus-menerus naik permukaannya, bahwa negara tersebut tuh bisa tenggelam gitu. Jadi ancaman buat negara-negara seperti itu tuh bukan dari negara lain, tapi mungkin datangnya dari laut, dari kerusakan lingkungan. Seperti itu ya. Oke, karena isunya mencakupnya sudah cukup banyak gitu ya, keamanan bukan hanya isu-isu militer, sekarang kita tuh harus mengenal lebih dalam tentang konsep keamanan. Nah, jadi konsep keamanan itu sebenarnya dibagi menjadi dua kubu ya, ada yang tradisional, ada yang non-tradisional. Nah, tadi Mas Divo sudah mulai bicara gitu ya tentang tradisional seperti apa, yang non-tradisional seperti apa, dan ini adalah pengertiannya yang mungkin lebih spesifik. Jadi konsep kajian keamanan tradisional itu mencerminkan gitu ya pandangan konsep keamanan yang lebih eksklusif. Nah, orang-orang yang dari kajian keamanan tradisional biasanya mereka maunya berfokus kepada perang dan juga penggunaan kekuatan militer, karena seperti yang tadi udah saya bilang, sempat saya bilang bahwa menurut mereka referen objek utama itu adalah negara. Karena kalau misalnya negaranya tidak aman, maka dari itu negara tidak bisa untuk melakukan pelayanan lain bagi masyarakatnya. Sehingga
isu-isu perang dan militer itu menjadi yang utama karena isu-isu inilah yang utamanya membahayakan eksistensi itu atau keberlangsungan hidup dari sebuah negara. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kubu kedua adalah non-traditional security gitu ya. Cakupannya itu apa? Sebenarnya cakupan dia itu bukan hanya bisa didefinisikan sebagai yang di luar pendekatan tradisionalis, tapi mungkin lebih bagus kalau dalam bahasa Inggrisnya itu beyond tradisionalis. Jadi dia tuh melebihi gitu ya isu-isu militer. Jadi mereka juga tetap memperdulikan isu-isu tentang militer, tapi mereka tidak eksklusif berbicara soal itu karena menurut mereka isu keamanan itu tidak eksklusif ya, tidak terkurung, tidak terisolasi di dalam isu-isu tertentu. Bisa lintas batas negara, bisa lintas aktor atau bisa lintas isu. Karena satu isu misalnya tadi yang invasi Rusia Ukraina ya, kita bisa lihat isunya mungkin militeristik tapi dampaknya itu sangat luas. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa juga melihat gitu ya bahwa konsep tradisional dan non tradisional ini juga berpengaruh kepada konsepsi dalam kajian keamanan yaitu widening dan juga deepening security. Nah ini mulai yang muncul bahasa-bahasa yang mungkin nggak terlalu tidak terlalu intuitif ya untuk mahasiswa, tapi nggak apa-apa kita pelan-pelan coba pahami ya. Jadi kalau kita mendengar kata widening dalam security itu berarti memperluas cakupan isu keamanan gitu ya, yang tidak lagi terbatas pada ranah militer, tapi juga mencakup tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi isunya yang melebar. Sedangkan deepening, di sisi lain, memberikan pengertian bagi kita bahwa objek referensi keamanan itu bukan cuma negara, tapi juga ada individu, komunitas, bahkan umat manusia atau human ya, secara keseluruhan humanity. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa isu-isu yang tadinya mungkin bukan isu keamanan seperti climate change tadi ya, seperti sea level rising tadi, itu tuh sudah bisa menjadi isu keamanan ya thanks to the widening concept. Jadi karena memang sekarang konsep keamanan itu sudah meluas, jadi isu-isu seperti isu lingkungan juga bisa masuk menjadi isu keamanan. Nah, jadi perkembangan-perkembangan konsep ini mencerminkan pergeseran dari pandangan keamanan yang sempit dan berpusat pada negara sebagai fokus utamanya. Gitu. Jadi lebih inklusif sekarang ke security itu. Walaupun memang banyak pihak yang juga menentang konsep widening dari security itu karena menurut mereka jika kita memperlebar isu keamanan terlalu luas itu akan menyebabkan kebingungan. Contoh, tadi saya sudah sempat bilang bahwa isu keamanan, karena ancaman dalam isu keamanan itu biasanya luar biasa, membutuhkan research yang luar biasa dan juga membutuhkan tindakan yang luar biasa juga. Nah, bisa dibayangkan jika misalnya negara mengidentifikasi lebih dari satu isu keamanan. Jadi isu mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Nah, itu yang akan menyebabkan kebingungan gitu ya. Nah, kalau menurut orang-orang yang tradisionalis ya, yang kajian keamanan tradisional tadi, mereka akan lebih bilang bahwa ya seharusnya yang menjadi fokus itu negara gitu. Karena ya tanpa negara, ya masyarakatnya nggak akan dapat pelayanan juga, nggak akan bisa aman gitu ya. Nah, tapi menurut orang-orang yang non tradisionalis, isu security itu harusnya wide, harusnya luas, karena keamanan dari negara atau kedaulatan sebuah negara itu juga kadang-kadang tidak menjamin keamanan masyarakatnya. Karena sepanjang sejarah umat manusia, kita juga sering lihat ya mungkin di berita atau di buku, bahwa kadang-kadang negara sebagai aktor yang harusnya menyediakan keamanan buat masyarakat, malah menjadi sumber ancaman utama bagi masyarakatnya. Jadi buat orang-orang non-traditional security, negaranya aman secara militer aja nggak cukup. Tapi kita juga harus memperhatikan apakah anak-anak kecil misalnya bisa mendapatkan pendidikan dan makan yang baik. Apakah sebuah penyakit menular itu bisa nggak menyebar? Gitu. Apakah ketegangan etnis itu bisa kita redam agar tidak meledak? Dan orang-orang yang kritis di sebuah negara misalnya tidak dibungkam. Dan semangat manusia, hidup manusia secara umum itu tidak dihancurkan. Jadi dengan demikian keamanan memiliki spektrum yang sangat luas dan tidak secara eksklusif dimiliki oleh keamanan nasional maupun politik kekuatan. Nah, di sini jadi kita udah mengerti ya ada tradisional, non tradisional, widening dan deepening security. Nah, saya ada satu contoh kasus yang cukup menarik nih. Coba kalau dari Mas LB misalnya, Mas LB pasti pernah dengar tentang cyber security kan ya? Itu kayaknya sering juga muncul ngetren gitu ya di media sosial misalnya, keamanan siber gitu. Nah, kalau menurut Mas, keamanan cyber itu dia lebih keamanan tradisional atau non tradisional sih Mas sebenarnya? Menurut saya Mas ya, kalau cyber Hmm. security itu masuknya ke non-tradisional karena itu hal yang melebihi non-tradisional atau lebih ke broad, more something that is more traditional.
Itu yang menurut saya. Cuman itu yang saya ingin tanyakan sebenarnya ke Mas Aseng. Sebenarnya Hmm. mengapa cyber search itu masuknya ke tradisional atau non tradisional ya Mas? Oke, nah ini yang menarik. Ini kenapa saya angkat keamanan siber ya? Karena keamanan siber itu dia menarik karena satu isu dia bisa menyentuh beberapa referent objek dan juga bisa masuk ke ranah tradisional maupun non tradisional security. Karena kalau misalnya kita lihat cyber security, kalau misalnya mungkin ancamannya kepada bank atau mungkin kepada badan bisnis, kita bisa bilang itu non tradisional ya pada masyarakat misalnya. Tapi bisa nggak serangan siber menyerang negara misalnya, menyerang Pentagon misalnya, atau menyerang Mabes TNI? Bisa. Sehingga itu bisa menjadi ancaman yang sifatnya juga tradisional. Jadi, nah itulah yang sebenarnya pengen saya berikan insight bahwa memang sebenarnya keamanan itu sudah tidak lagi eksklusif di bidang militer saja. Karena kan keamanan siber itu dia bisa diaplikasikan di kehidupan sipil maupun kehidupan militer gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih jauh nanti ya. Jadi keamanan itu sekarang udah lebih komprehensif dibandingin isu-isu militer saja. Nah, apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ini saya mau sedikit assessment tipis-tipis ya kepada teman-teman, apakah mungkin sudah mulai paham gitu ya apa itu security ya. Saya mungkin mau tanya sama Mas Stefan nih. Mas Stefan, menurut Mas Stefan, keamanan itu apa Mas ya definisinya? Dalam satu kalimat aja. Dalam satu kalimat, mungkin keamanan itu situasi di mana eh, keamanan itu merupakan suatu isu yang di harus ditackle oleh pemerintah untuk menjamin pemerintahannya dan masyarakatnya itu aman gitu sih, Mas. Oke, oke, oke. Kalau menurut saya cukup ya. Udah mulai ngerti nih ya. Berarti Mas Stefan mengenai apa itu keamanan. Nah, untuk assessment lebih lanjut ya teman-teman, biar saya juga lebih yakin bahwa teman-teman tuh mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini. Ada evaluasi pembelajaran ya. Teman-teman bisa baca directionnya ada di sini. Ini akan teman-teman kerjakan kurang lebih selama 6 hari dan akan dikumpulkan sebelum 1 hari sebelum perkuliahan minggu depan kita akan dimulai gitu. Nah, ini akan dikumpulkan di IDE, di digital learning platform kita. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai ini, silahkan kalau mau diskusi sama saya dengan jalur-jalur yang sudah saya tentukan di kelas ya. Nah, ini adalah pertemuan minggu depan. Siap-siap ya, karena kita akan bicara tentang teori, kita akan bicara tentang realisme, teori kritis, dan masa Copenhagen yang menjadi basic utama dari kajian keamanan. Nah, ntar bahan bacaannya udah saya drop juga di IDE ya. Nah, dengan begitu, pertemuan pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Jika memang nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung hubungi saya. Kalau gitu, selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Makasih, Mas. Terima kasih Mas.